saja yang ada dalam gereja Katolik? Nah, sekarang mari kita lihat hari raya yang ada di dalam gereja Katolik. Ada hari raya Natal, Epifani, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, dan Pentakosta. Mari kita simak penjelasannya. Hari Raya Natal. Hari Natal kita rayakan setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Epifani. Kita merayakan hari Epifani pada minggu kedua setelah Natal. Hari raya ini untuk memperingati penampakan Tuhan kepada 3 raja dari timur. Minggu Palma. Kita rayakan pada hari Minggu yang mengawali Pekan Suci. Hari Minggu Palma kita rayakan untuk memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai dan dengan sengsara dan wafatnya menyelamatkan manusia. Kamis Putih. Kamis Putih kita rayakan pada hari Kamis dalam Pekan Suci. Untuk merayakan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama para muridnya. Jumat Agung. Dirayakan pada hari Jumat dalam Pekan Suci sebagai peringatan terhadap sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Minggu Paskah. Dirayakan pada hari Minggu dalam Pekan Suci sebagai perayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta. Kita rayakan 50 hari setelah hari Minggu Paskah, merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul sebagai pemenuhan janji Kristus kepada para muridnya. Nah, sekarang mari kita membaca bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 32. Ada di buku paket siswa halaman 125. Perjamuan malam terakhir. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, bacaan kitab suci tadi ya menceritakan atau mengisahkan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan atau makan malam bersama. Yesus memimpin perjamuan dengan mengucap berkat, memecahkan roti, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Yesus juga mengedarkan piala berisi anggur. Kata-kata yang diucapkan Yesus ketika membagikan roti kepada murid-muridnya adalah, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ketika Yesus mengambil piala atau mengangkat piala yang berisi anggur, Yesus mengucapkan, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itulah kata-kata yang diucapkan ketika Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya dan juga piala yang berisi anggur. Nah, dikatakan, mengapa disebut perjamuan terakhir? Nah, disebut perjamuan terakhir karena perjamuan tersebut diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, menderita sampai wafat di salib. Itulah mengapa disebut perjamuan terakhir. Nah, peristiwa tersebut kita peringati sebagai Hari Raya Kamis Putih, ya. Jadi perjamuan malam terakhir itu sekarang kita rayakan pada Kamis Putih, ya, yaitu hari Kamis pada Pekan Suci, sehari sebelum hari Jumat Agung. Peristiwa perjamuan terakhir secara khusus kita kenangkan pada perayaan Ekaristi. Nah, khususnya pada doa syukur agung. Jadi dalam perayaan Ekaristi, kita mengulang kembali peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Apa hubungan antara perayaan Ekaristi dan seluruh perayaan gereja? Perayaan Ekaristi atau perjamuan syukur disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja. Ya, jadi disebut sumber serta tujuan. Disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja karena perayaan Ekaristi adalah perayaan yang dipesankan Yesus untuk kita rayakan untuk mengenang Yesus yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Nah, di dalam perayaan Ekaristi, kita mengenangkan Yesus yang bersabda. Ada dalam liturgi sabda, kita mendengarkan bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Nah, dan Yesus yang hadir dengan tubuh dan darahnya ada dalam liturgi Ekaristi. Ekaristi menjadi sumber perayaan gereja karena Ekaristi menjadi pola bagi seluruh perayaan gerejani. Ekaristi menjadi arah perayaan gereja
karena seluruh perayaan gereja dipersatukan di dalam perayaan iman akan Kristus yang menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Doa-doa dan perayaan gereja dipersatukan di dalam kurban Kristus. Demikianlah penjelasan materi kita tentang doa syukur gereja. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.